Hai, kembali lagi dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini tanggal 7 Juni dan saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal yang saya beri judul doa yang sederhana. Dan firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani untuk menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Beberapa orang menyukai doa yang panjang, beberapa orang menyukai doa yang indah, beberapa orang menyukai doa yang dihafalkan. Beberapa orang menikmati doa, sedang yang lain tampaknya terpaksa dan menderita ketika berdoa. Tetapi ingatlah selalu bahwa doa adalah perjumpaan dengan Allah. Doa bukanlah kegiatan membacakan tuntutan semata-mata, melainkan kegiatan bercerita kepada Dia yang kita kasihi. Doa yang sederhana lahir dari kejujuran. Tanpa kejujuran doa menjadi drama. Dan drama tidak pernah sederhana. Doa yang sederhana keluar dari hati, rasa tidak berdaya, rasa membutuhkan. Ataupun bahkan yang terbaik adalah rasa putus asa. Orang Farisi menaikkan doa mereka yang tipikal, bersyukur tidak dilahirkan sebagai orang kafir, bersyukur tidak dilahirkan sebagai seorang wanita, bersyukur tidak dilahirkan sebagai orang berdosa. Sedangkan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan mengangkat muka saja ia malu. Ia hanya bisa berdoa yang mungkin lebih terdengar seperti sebuah pengakuan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus menarik kesimpulan sederhana bahwa Allah membenarkan orang berdosa itu. Itu benar-benar gak masuk akal. Allah membenarkan orang berdosa itu. A.N. Wilson, dia berkomentar mengenai cerita Yesus itu. Dia katakan begini, itu adalah cerita yang secara moral sangat mengguncangkan. Tampaknya dalam kisah itu, yang penting hanya satu, yaitu kapasitas Allah di dalam mengampuni. Tepat, karena memang demikianlah adanya. Kisah itu tidak bercerita tentang kehidupan orang Farisi yang benar, tapi kisah itu hanya mau menceritakan tentang kapasitas Allah dalam mengampuni. Hari ini, mari kita datang pada Tuhan bahwa hidup kita apa adanya. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang jujur, dengan hidup yang apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bisa memulihkan dan membenarkan kehidupan saudara. I pray for you guys. Amrih mulyo dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.